Ladies and gentlemen, are you ready? Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang Perang Padri. Perang Padri terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini disebabkan oleh pertentangan antara kaum adat dan juga kaum Padri tentang praktik keagamaan. Lalu Belanda ikut campur karena Belanda ingin menancapkan hegemoni di daerah Sumatera Barat. Awalnya ada 3 orang Minangkabau, yakni Haji Miskin, Haji Sumani, dan juga Haji Piabang yang ingin membenarkan syariat Islam di daerah Minangkabau. Lalu ulama Tuan Kunan Renceh ingin ikut serta dan membentuk kelompok yang diberi nama Harimaunan Salapan. Akan tetapi kaum adat kurang menyetujui. Lalu kelompok Harimaunan Salapan menggunakan cara keras dengan misi amar ma'ruf nahi munkar. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Diawali Belanda ikut campur dalam urusan kaum adat dan diawali penyerangan kaum Padri, dipimpin oleh Tuanku Pasama dan Tuanku Nanreceh. Pada perang tersebut, kaum Padri menguasai 4 daerah, yaitu Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, dan Borneo. Pada fase kedua, tahun 1825 sampai dengan 1830, Belanda menggunakan strategi damai berupa perjanjian Masang. Belanda menggunakan strategi ini karena ingin fokus menghadapi Perang Diponegoro. Kolonel Destrus berusaha mengadakan kontak dengan tokoh kaum Padri. Kaum Padri tidak menghiraukan ajakan damai dari Belanda. Belanda meminta bantuan Sulaiman Al-Fujri untuk membujuk pemuka kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menolak. Tuanku Lintau merespon didukung Tuanku Nanrenceh. Sehingga 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Masang. Berikut isi Perjanjian Masang. Fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Tahun 1831, Gillevary digantikan oleh Jacob Ellul. Ellul ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Ellul mengerahkan pasukannya untuk menguasai Manggung, Naras, Batipuh, dan Benteng Marapalam. Benteng ini merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau. Kemudian, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Van den Bosch juga menerapkan strategi winning the heart. Kemudian dikeluarkan plakat panjang. Kebijakan baru ini, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Tahun 1835, Benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Imam Bonjol mau berdamai tetapi dengan syarat jika tercapai perdamaian, Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari tidak diduduki Belanda. Tahun 1837, Belanda menyerang Benteng Bonjol dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap hingga meninggal pada 6 November 1864.